Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, memasuki pertemuan yang kedua, Bapak seperti biasa akan memberikan pelajaran materi akidah, akhlak. Temanya apa? Akidah Islamiyah. Yang sekarang akan disampaikan sama Bapak yaitu memahami dalil, dasar dan tujuan akidah Islam. Yang kedua nanti kalau mudah-mudahan sampai waktunya menampilkan perilaku orang yang mengamalkan atau mengimani akidah Islamiyah. Paham? Satu, dasar, dalil dan tujuan akidah. Apa dasarnya, dalilnya dan tujuannya akidah? Kita berakidah kan? Ya. Yang kedua nanti apa? Perilaku seperti apa? Nanti yang pencerminannya dari orang atau dari kita yang mengamalkan atau mengimani akidah Islamiyah. Ya, sebelum dilanjutkan ke materi, baiklah supaya kita belajarnya lebih cepat, paham, kemudian ilmunya barokah dan manfaat. Kita mulai aja pembelajaran dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya hadir? Perempuan? Ini siswi ada yang sakit ya. Kemudian laki-laki gimana? Ada yang sakit, yang izin ada? Ada. Pulang apa? Iya, pulang apa piket? Pulang. Kan apa lah. Kita yang ada aja ya. Kita belajar mulai dengan bismillah, semangat dan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ilmu kita khususnya dalam masalah akidah ini bermanfaat dunia dan akhirat ya. Menginjak ke materi dasar akidah Islam. Dasar itu tahu dasar enggak? Dasar itu pokok ya. Dasar itu apa? Pokok, bawah. Kalau mau ke atas kan di bawah dulu, betul enggak? Iya. Ini akidah Islam adalah suatu yang bersifat tauqifi. Bersifat tauqifi artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasulnya. Tauqifi asal dari wafaqo, ya. Waqofa itu apa? Siapa yang tahu bahasa Arabnya? Waqofa yauqifu. Kalau ke muannas jadi tauqifu. Tauqif itu menunggu ya, menunggu artinya ya. Waqaf tahu enggak waqaf? Berhenti ya. Waqaf ada waqaf Al-Qur'an kan? Waqaf itu harus berhenti. Nah, ini arti secara apa gamblangannya itu bahwa akidah Islamiyah itu bersifat tauqifi, ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dan dasar. Jadi ajaran yang ada dalilnya dan dasarnya. Dasar akidah Islamiyah kemarin ya sudah kita pelajari kan, sudah lewat. Akidah itu apa? Berasal daripada akoda ya, akoda yaukidu akdan akidatan. Siapa yang pintar tasrifan, siapa yang pintar bahasa Arab harus itu. Kalau kamu pengen apa mempelajari Al-Quran atau kitab, tak mungkin nggak bisa seperti itu. Jadi harus bisa ya, paham? Harus bisa nasrif seperti itu. Kiasan, sudah belajar ke kiasan? Belum. Tasrif, nasoro yang suruh nasron, udah?
Belum ya? Belum berarti. Ya, berarti sekarang ya nggak apa-apa lah, pengalaman ya, wawasan gitu. Nggak apa-apa. Itu sudah tahu ya. Yang di rumahnya pesantren mungkin sudah tahu. Ada yang di rumahnya pesantren? Ada? Cung? Eh, perempuan nggak ada di rumahnya punya pesantren? Orang tua atau saudara kitanya duduk di pesantren sebelum ke sini? Nggak ada? Nggak ada? Benar. Jujur. Ini nanti diterangin jujurnya. Perilaku apa? Akidah Islamah itu diantaranya sifat jujur ya. Laki ada? Di rumahnya ada yang punya pesantren? Ada? Pesantren? Di rumahnya punya pesantren? Bapak atau saudara? Ada? Ada? Enggak ada. Dari Ciawi ada enggak? Enggak ada. Dari Luragung? Ada? Ciwaru? Ada? Ini kan berarti anak kiai ya. Bener, ada pesantrennya. Oh masih ada. Kok diam aja tadi? Melamun ya. Jangan melamun. Ya, jangan melamun. Oke, kita lanjutin. Dasarnya apa? Ini hadis Ibnu Abdul Bar. Hadisnya begini, taraktu fikum amroini antadilu ma tamasaktum bihima, kitaballah wa sunnatu rasulih. Apa? Ada yang hafal? Taraktu fikum amroini, kata Rasul. Ini hadis. Kalau hadis itu siapa yang berbicara, Allah apa Rasul? Rasul. Oke. Rasul, taraktu fikum amroini, kami tinggalkan bagi kamu dua perkara. Ada yang tidak tahu apa dua perkara itu? Ya. Ma tamasaktum bihima, kalau seandainya kita berpegang teguh kepada apa? Yang keduanya, kitab Allah wa sunnatur rasul, yaitu kitab Allah dan Rasul, sunnah Rasulullah. Kitab Allah apa? Al-Quran. Jadi harus pegang ya. Jangan dipegang terus, harus dibaca. Jangan hanya dibaca, tapi harus diamalkan. Nah, itu nanti berkaitan dengan akidah Islam. Akidah. Yang kedua sunnah Rasul. Tahu sunnah? Sunnah itu apa? Ucapan, perbuatan, dan takrir. Ya, ucapan, perbuatan, dan takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan apa ucapan? Ini lisan. Kata Rasul, jangan berbohong, harus jujur. Ya, kata Rasul apalagi harus bersungguh-sungguh. Karena dengan sungguh-sungguh itu yang sulit jadi ringan. Yang sulit jadi apa? Jadi ringan. Idza wajahtum juhdan katsiran, kullu syai'in sahlun. Setiap perkara jadi mudah. Kalau seandainya gimana? Syaratnya satu. Idza wajahtum juhdan katsiran. Kalau kita bersungguh-sungguh. Menghafal ilmu alat sulit apa gampang? Ilmu alat itu model jurumnya sudah diajar belum jurumnya matan bina apa di sini nih? Oh masih di kelas ini ya? Ya tidak. Oh ya belum, berarti masih panglipur manah ya? Ya, panglipur manah. Tahu nggak panglipur manah artinya? Ya, penenang cerdas. Perempuan belum ada yang kelihatan ya. Nanti ada penilaian tersendiri dari Bapak ya. Ya. Oh, mangga Ibu. Ya. Kita lanjutkan. Tadi sampai di mana? Panglipur mana? Panglipur itu penenang hati. Mau tenang ya hati. Itu syaratnya satu, kuatin akidah Islamiyah kita. Dengan cara apa? Berzikir. Zikir apa zikir? Ala bidzikrillahi tatmainul
qulub. Ingat, dengan zikir, dengan eling, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati jadi itu bukan karena banyak uang. Banyak uang justru jadi karena banyak uang jadi banyak pikiran. Ya, benar enggak? Tidak tenang tidur juga. Orang kaya di rumahnya tuh, di depannya tuh banyak mobil. Ayo, banyak di sana ada perusahaan. Di sana ada sawah, ada kebun. Takut ada yang hasil ke kebunnya ada yang memetik. Sawahnya ada yang mengambil jatahnya. Mau tidur ingat kekayaan. Betul enggak? Lagi tidur juga bangun lagi, ingat terus. Benar enggak? Sudah bangun tuh langsung nyari mobil lengkap enggak? Wah, itu mobilnya banyak. Kalau mobil satu ya dikunci seperti ini bisa. Kalau mobilnya banyak kan diambil kan bisa aja. Betul enggak? Ini tenang enggak kalau begitu? Tidak tenang. Apalagi kalau itu kekayaan hasil pinjam, kreditan segala rupa. Waduh. Ini tanggal 10 ya. Sekarang tanggal 9. Besok gimana ya, uangnya belum ada. Nah, besar ya. Itu kan yang kaya itu belum tentu banyak uang. Kadang banyak utang. Karena apa? Ya menghutang. Jadi kebanyakan. Paham? Dasarnya tadi apa? Taraktu fikum amro matamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasulih. Apa artinya? Kami telah meninggalkan buat kamu sekalian yang harus dipegang, yaitu apa? Dua perkara. Satu, Al-Quran, kitabullah. Yang kedua, sunnah. Kemudian duduknya. Dua sunnah Rasul. Ya, sunnah Rasul itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dikasih hadiah yang benar nih. Belajarnya yang benar. Ya, dalilnya, dalil Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat apa itu? Al-Ikhlas. Berapa ayat? 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal semuanya? Kalau yang tidak hafal nanti ke rumah nanti di hair atau di sama bapak di hair itu tahu diperbaiki. Nah, masa qul ahad aja enggak bisa. Kita kan mau jadi imam ya, sholat jadi imam laki-laki. Kalau perempuan ya manut aja. Kalau perempuan itu sepinter apapun perempuan, kalau ada laki-laki bisa nggak ngimaman? Bisa nggak bisa kan? Nggak bisa ya, paham? Jadi alhamdulillah. Jadi laki-laki jadi alhamdulillah. Perempuan juga alhamdulillah, jangan innalillah ya. Alhamdulillah. Tidak akan banyak ini orang kalau nggak ada ada laki-laki yang lahiran. Melahirkan berangkali ya. Oh, zaman modern sekarang mah Pak ya gitu ya, ada tuh di sana laki-laki melahirkan anaknya. Iya, paling juga beda ya. Kalau lahiran dari mana keluarnya? Ya, kalau lahiran dari depan. Nah, ini laki-laki kalau lahiran dari mana? Iya, nyasab ya. Oke. Aduh, ya Allah. Oke. Mangga. Silakan. Jangan lama-lama di WC-nya ya. Yes, itu sudah cukup ya dalilnya ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ada lagi nih dalil tentang apa? Dalil tentang akidah ini.
wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa. Gak ada yang apa? Gak ada yang hafal. Ya nanti hafal ini. Kalau wa ma yantiqu anil hawa ada yang apa? Itu biasa dipakai ceramah itu. Tidak semata-mata Rasul itu berbicara wa ma yantiqu anil hawa, mengikuti hawa nafsunya, tidak seperti itu. Tapi in huwa ila wahyu yuha, apa yang diomongin, apa yang dibicarain sama Rasul itu teh wahyu semata, wahyu semata ya. Allamahu asyadidul quwa. Memang Allah melalui malaikat mengajarkan ilmu kepada Rasulullah. Siapa yang tahu Nabi itu pernah belajar, ada gurunya enggak? Nabi ada gurunya enggak? Pengen tahu Bapak, barangkali kan Nabi itu punya sifat apa? Patonah, cerdas, ya, pinter berarti, pandai. Kalau enggak pandai mah dari dulu juga udah meninggal ya. Karena apa? Banyak musuh-musuh yang menipu, banyak yang mereka daya, banyak yang mengincar, mau bunuh. Dari awal aja, dari sejak kecil itu di Maqam Ibrahim atau di Baitullah ya sudah apa? Diincar sama raja siapa tuh? Raja Abraha dari Habsyi. Coba itu. Kalau tidak cerdas ya Rasul. Ada kecerdasan tersendiri walaupun tidak ada guru. Malaikat Jibril yang jadi gurunya. Caranya gimana? Ada yang tahu enggak? Nabi dikasih ilmu sama malaikat Jibril. Dibelah. Nah, itu. Kalau kita dibelah dadanya, nah, betul ya. Itu kan malaikat nggak pakai pisau, nggak pakai pedang, ya, golok nggak. Yang nggak tahu lah. Bapak juga nggak bisa bayangin, nggak bisa menggambar ini kalau di video ini nggak bisa. Gimana caranya malaikat membelah dada Nabi terus memasukkan ilmu? Ilmunya dari mana masuknya? Ya kan? Seperti apa? Coba. Rasul cerdas, ya. Kalau kita mau cerdas, mau pandai, mau cerdik, harus apa? Seperti ini. Harus taklimul taklim, belajar. Ya sudah berapa tahun di sini? Baru 1 tahun? Belum ya. Mudah-mudahan ini pada rajin-rajin ya. Baru juga 1 tahun. Orang lain yang misalnya ada 10 tahun masih tetap istiqomah ya. Ini baru 1 tahun udah kayak iya, ular kepanasan ya. Ya pengennya kemana, ke rumah pulang lagi ya, ada yang gituan. Harus tobat itu ya, tobat ya, sini nanti dikasih ilmunya biar betah ya, biar betah di sini. Oke, selanjutnya itu hadis tentang dalil tentang akidah Islamnya. Sekarang tujuan ya, tujuan mempelajari akidah Islam, barangkali ada yang tahu apa tujuannya? Di antaranya 1, memurnikan segala bentuk ibadah dengan akidah. Akidah itu kan dulu itu apa? Akoda itu artinya tali atau condong. Kita berakidah Islam berarti condong kepada agama Islam. Kita terikat ya. Kita terikat dengan agama Islam. Judi dilarang enggak di dalam Islam? Dilarang. Mencuri dilarang enggak? Apalagi ya? Pacaran dilarang enggak? Dilarang bener? Dilarang enggak? Oh enggak ya? Enggak ya? Enak tuh pacaran deh. Dilarang ya. Pacaran itu apa sih? Ya berdua-dua lawan jenis. Itu enggak boleh di Islam mah. Ayo. Kalau mau benar-benar konsekuen dengan ajaran Islam, enggak boleh pacaran. Nanti Pak kalau enggak pacaran gimana, kan itu mau jadi istri saya itu ya. Kamu juga sama, itu kan mau jadi calon suami saya, nanti saya enggak tahu ya keren apa enggaknya ya, karakternya gimananya, paham? Ini betul enggak? Enggak betul. Yang namanya rumah tangga itu bukan
sehari. Sekarang woi sayang-sayangan, sayang ya. Besok bukan sayang lagi ya. Ya kan, benar nggak? Iya, itu karena apa? Nggak usah pacaran, jadi boleh, haram itu. Apalagi pegang-pegangan. Mana Rehan man? Mana? Rehan itu ya, Raihan itu harus memberikan wangi di kelas. Apa artinya Rehan? Wangi. Ya, wangi ya, harus wangi di sini. Wanginya dengan perbuatan yang baik kan gitu. Yang terpuji itu. Jangan yang sesuatu yang tercela. Paham? Paham? Ya. Dua, terhindar dari syirik. Syirik termasuk dosa enggak? Dosa ya. Syirik apa sih? Syirik artinya apa? Oh tidur. Ya. Syirik itu apa? Syirik itu menduakan Allah atau mengabdi kepada selain daripada Allah ya. Zaman dulu ada apa? Berhala ya. Zaman dulu berhala. Apa tekong? Bikinan kita, ada yang dari besi, ada yang dari batu, ada yang dari roti juga ada. Itu kan Nabi Ibrahim ya, lagi dagang yang punya bapaknya, ajar namanya dagang patekong tuh, dagang berhala. Capek-capek lah, ini dari roti ini, udah nggak usah jajan, makan aja tuh. Tuhannya dimakan, Tuhan bapaknya. Kalau Ibrahim nggak bertuhan ke patekong itu. Dari roti, kalau di kita nggak ada mungkinnya, tapi ada kan roti-rotian. Roti ulang tahun, roti apa lagi ya kan ya, tapi nggak disembah itu ya, cuma kita nyanyi aja kan, kita sholawatan atau ngaji yasin kan gitu ya. Suka numpeng juga kan, nah itu juga. Ayo dulu mah nyembah dulu mah, jadi ini sesembahan ya. Nah itu tidak boleh, itu namanya musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Tidak mungkin. Dan termasuk dosa besar. Ya, kalau dosa-dosa yang lain bisa dimaafin. Dosa sama orang tua bisa dimaafin nggak? Bisa. Sama yang besar-besar itu dosa. Umpamanya apa? Ini kamu tidak amanah dari rumah, dikasih ongkos, dikasih jajan, bayaran, udah siap katanya mah siap. Mau pesantren 10 tahun. Ya kan? Mau sekolah rajin. Ternyata di sininya main terus. Ya, main terus. Mana keluyuran, pemanya orang lain belajar, kitanya kalah malah apa? Tidur atau kita kalah keluar. Nah ini termasuk dosa enggak? Dosa. Ini dimaafin enggak? Dimaafin ya. Nanti kalau minta maaf ya dimaafin. Tapi kalau dosa musyrik itu nggak bisa. Hanya Allah yang memaafinnya. Allah mau maafinnya maaf. Kalau enggak, oh ya nggak kolan ya gitu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tidak akan dimaafin, tidak akan diampuni dosa dosa itu ya. 1, 2, terhindar dari dosa syirik, tujuan mempelajari akidah. Yang ketiga, jalan menuju surga. Kalau kita pengen masuk surga ya akidahnya harus kuat. Di antaranya seperti itu, lagi pesantren tidak pacaran, akidah yang kuat. Kalau kita pacaran berarti akidahnya lemah. Berbohong ke orang tua juga termasuk akidah yang lemah, karena tidak mengamalkan apa sifat apa amanah. Nanti ada itunya apa bahasanya ya, ada tersendiri. Yang keempat, mententeramkan jiwa, pikiran dan membuang keraguan-keraguan serta kecemasan dalam hati. Menenteramkan jiwa, pikiran dan membuang keraguan.
maksudnya begitu, mempelajari akidah itu ya, supaya kita tenang, kita tidak gusar, kehidupan kita itu tenang walaupun kita hidup fakir, namanya walaupun hidup kita tidak sama dengan kehidupan orang lain, tapi kita tetap tenang, ya tetap tenang. 5. Akidah Islamiyah mewujudkan keamanan dan hidayah di dunia dan akhirat. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahum am, ya bangga, wahum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan pada keimanannya maka dengan kedoliman, maka mereka itu adalah lahumul amnu wa hum muhtadun, yang punya keamanan, diberikan keamanan sama Allah, dan mereka yang diberi petunjuk. Sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya. Ada perempuan, ada? Daripada ngantuk mending bertanya. Gak ada nih. Kalau enggak kita terusin ke ini apa, tadi tujuan sudah, dasar sudah. Nah, perilaku sekarangnya, perilaku orang yang mengamalkan perilaku akidah akhlak, akidah Islamiyah bagaimana? Ini satu, keutamaan jujur. Nah, ini Rasul jujur enggak? Jujur. Apa contohnya Rasul jujur? Barangkali ada. Ketika dagang, yang punya Siti Khadijah, ya orderannya ditambah karena jujur, sehingga Siti Khadijah jadi istrinya. Melamar itu, yang melamar bukan Rasul tapi Siti Khadijah. Kalau kita yang melamar perempuan apa laki-laki? Laki ya. Milih nih siapa ya yang jadi permaisuriku. Iya kan? Siapa yang jadi primadonaku? Bener nggak? Siti Khadijah milih Rasul, padahal sudagar yang sudah kaya, sudah maju, sudah senior itu banyak. Bakar, Umar, ya, Usman, itu pengusaha. Tapi milih siapa? Milih Rasul karena kejujuran. Dan kejujuran itu harus dipahami. Dengan kejujuran itu menarik kepada rizki, ya, rizki kita. Orang yang jujur itu dekat dengan rizki. Paham? Antum jujur, ya jujur, kan banyak yang percaya, benar nggak? Itu mah kemana-mana nggak ada yang percaya. Silakan. Tidak ada yang percaya itu karena tidak jujur. Akhirnya yang waduh, orang lain dapat bantuan, kita tidak dapat bantuan. Ya enggak. Dan itu ada keterangannya. Orang yang berakhlak baik itu kalau nggak salah sepertiganya itu sudah memegang jimat untuk mendapatkan rezeki. Jadi nggak usah pusing-pusing masalah rezeki. Dan Allah sudah jamin sih. Apa jaminannya? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tahu itu? Ada Al-Qur'an, ada riwayat kalau nggak salah ya. Tidak semata-mata makhluk Allah yang hidup di muka bumi ini kecuali illa 'alallahi rizquha. Ada rezekinya dari Allah Subhanahu. Jadi harus tenang ya. Gimana ya, saya udah berumur sekian masih di pesantren, udah 10 tahun pesantren, gimana orang lain sudah pada kemana, udah punya apa ya? Kalau usaha kan segala dibeli ya enggak, pulang itu kan bisa beli rumah, bikin rumah, beli motor, kendaraan, ya kan, HP bagus. Kita di pesantren, waduh, nggak bisa kan, nggak bisa bebas seperti itu. Camkan ya, dengan kejujuran kita, dengan akidah yang kuat, insya Allah kita akan melebihi mereka. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Iya pasti itu. Silakan perhatikan guru kita di sini, ya, benar nggak? Kemana usahanya? Kemana? Kok nggak usah hutan? Nggak kemana-mana, tapi kendaraan banyak, enggak.
Ini kalau usaha ini berapa puluh tahun itu, ya bener nggak? Iya, nggak ada perusahaannya perusahaan apa, sawah-sawahnya di mana, kebun-kebun di mana, kan? Ini harus jadi kita pelajari, kita tapakuri ya. Keutamaan perilaku jujur itu seperti itu. Jadi mendatangkan rizki itulah. Sungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Ujungnya itu kita masuk surga. Jujur itu ya. Barangkali ada nanti yang jadi teman kita suka nyolong ya, nyuri. Tolong dinasehatin. Ya. Kalau bisa tuh kamu butuh apa sih? Uang. Ini berapa? Buat jajan aja paling 10.000. Kita punya lebih, silakan kasih ya. Insya Allah kita juga akan bertambah daripada dia. Dia juga kasih kita berarti punya hadiah. Alhamdulillah dari rumah belum datang, dari kita datang. Nah kita dari mana? Masya Allah. Allah itu akan memberikan dari berbagai penjuru ya, rezeki. Kayak banjirnya Nabi Nuh, ya di mana tuh banjir? Di lapang kan? Di lapang, banjir dari mana-mana kan? Itu dari mana ini air? Nah itu tidak dipahami ya. Allah itu begitu, seirodatnya, sekuasanya. Allah itu akan memberikan sesuatu kepada kita. Walaupun kita tidak usaha, ya rezeki tetap ngalir. Ini itulah. Kalau itu usaha capek pasti ya, tapi tidak usaha capek enggak. Tidak, tapi harta alhamdulillah. Apalagi kalau melimpah, ya kita banyak sedekah. Ya. Perilaku yang kedua, pencerminan atau implementasi dari akidah Islamnya itu adalah istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Kamu paham istiqomah, Pak? Istiqomah itu tetap di tempat ya. Kalau istiqomah tepat, kalau amalan tetap mengamalkan. Sebelum kaya, rajin puasa, rajin sholat, rajin ngaji ya, rajin berusaha. Setelah datang kekayaan, rajinnya hilang. Ini istiqomah enggak? Enggak ya. Enggak kan? Enggak, berarti ini enggak istiqomah. Yang begini itu tidak mencerminkan sifat yang kuat akidahnya. Jadi tekaupan. Kalau lihat orang lain begitu pengen begitu. Ini kita tinggalkan kerjaan. Orang lain gitu ikutin itu. Jadi ini berarti tidak ya sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Tidak. Ini Bapak kalau tidak bertanya, Bapak yang menanya. Kesimpulan dulu ya, simpulkan. Dari akidah Islamiyah yang kita pelajari itu dalil dan dasar dan tujuan. Dalilnya apa tadi? Taraktu fikum amroini ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasulih. Kami sudah meninggalkan dua perkara, yaitu harus dipegang teguh. Itu satu kitabullah, kedua sunnah rasulullah, hadis ya. Kitabullah berarti apa? Al-Quran. Sunnah rasul hadis ya. Hari hadis itu tahu nggak? Hadis itu ucapan Rasulullah. Kemudian apalagi? Pekerjaan Rasulullah. Apalagi? Takrir. Itu penetapan. Ada contohnya? Takrir itu apa? Takrir itu seperti ini. Ada sahabat ya, itu makan dob ya. Tahu dob? Dob itu semacam mencek lah, itu ya, binatang mencek. Itu Rasul itu ngomong enggak, mendiamkan aja.
melarang enggak. Jadi artinya sahabat makan itu apa itu? Boleh ya, boleh. Tapi ya itu takriri namanya, bukan ucapan. Beda dengan ucapannya bahwa umpamanya jujur itu wajib, apa sedekah itu sunnah, zakat itu wajib. Ya, seperti itu. Beda ya. Ya. Nih, biar nggak ngantuk ya. Bapak ngasih pertanyaan nih. Tanyanya apa? Ya biar nggak ngantuk ya. Sebutkan apa saja yang harus dilakukan agar seorang memiliki akidah Islam yang mantap dan kuat. Apa coba? Supaya kita mempunyai akidah yang mantap dan kuat, apa? Ya, ibadah yang getol atau rajin. Apalagi? Sodako. Apalagi? Ya, belajar ngaji ya yang sungguh-sungguh. Apalagi? Banyak ya. Sholat betul ya, puasa rajin. Ini sekarang apa? Hari Senin. Ada yang puasa enggak? Alhamdulillah. Ini insya Allah kuat imannya tuh. Yang puasa itu kan salah satu apa? Cara supaya kuat iman. Ya. Ngaji sekarang udah. Ya sekarang. Mudah-mudahan gitu ya. Manfaat ilmunya nanti kuat imannya. Betul enggak? Awas ya, jangan ngantuk. Yang ketiga, yang kedua. Lagi. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terhindar dari A. kemusyrikan, B. perbuatan munafik, C. sikap sombong, D. sikap cinta dunia. Yo, yang benar. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terhindar dari A. kemusyrikan, B. perbuatan munafik, C. sikap sombong, D. sikap cinta dunia. Yang benar mana? A. kemusyrikan. Ya, betul. Berarti kamu memperhatikan ya. Ya, A ya. Yang kedua, dalam kamus Idris Karbawi dijelaskan bahwa akidah al-aqidah itu berasal dari kata aqoda. Dengan lebih lengkapnya aqoda yaqidu aqidatan, yang berarti A. ketetapan, B. bertahan, C. simpulan iman, D. tanpa ada keraguan. Yo, mana simpulan iman ya? Simpulan itu tali ya, tali kan, tali simpul. Ada belajar di pramuka, siapa guru pramukanya? Itu tali simpul kan ada ya. Nah, itu simpul berarti dibengket lah, diikat, sehingga kita itu dengan aturan akidah ini tidak semena-mena hidup itu ya, benar enggak? Karena orang lain itu mah pada deket TK orang kan jauh di Jakarta, orangnya juga ayo sedikit apanya batasnya dipindahin. Paham? Ini nggak boleh. Orang yang akidahnya lemah kalau mungkin tidak berakidah. Tapi kalau akidahnya kuat, Allah Maha tahu. Ya, orangnya nggak tahu, benar nggak? Tapi Allah Maha tahu. Dan ini akan merugikan kita, bukan menguntungkan. Secara logika, ya atau begitu tambah pasti menguntungkan. Tapi ternyata dengan kelakuan tersebut, karena ini adalah diharapkan oleh Allah, maka rezeki kita akan tersendat ya yang seharusnya kita sudah punya anu gitu ya, ternyata dengan itu tersendat ya. Paham? Yang ketiga, beriman dengan iman yang hakiki secara pasti tanpa ada keraguan dan atau bantahan adalah pengertian akidah menurut Idris Karbawi, Abdul Ghani, Munjid, Mahmud Syautuk. Ya, Idris Karbawi kan tadi udah disebutin. Kamus Idris Karbawi. Di situ. Yang keempat, hadis berfungsi menjelaskan maksud ayat
satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam kisah An-Nisa. Ya. Ini lewat aja nih. Kalimah tauhid berbunyi A la ilaha illallah, B subhanallah, C astagfirullah, D Allahu akbar. Yang mana yang benar? La ilaha illallah, kalimat tauhid itu. Ya. La maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba, la maqsuda. Nah, itu kalimat tauhid ada 4 kita lihat. Ini harus dipegang itu. Ini begini tuh karena Allah yang menakdirkan. Sebetulnya gitu ya. Kita mungkin harusnya di mana kan. Ditakdirkan di sini di kelas gitu. Terus kemudian lama Buddha Allah harus diniatin. Ini karena ibadah. Makanya kalau ibadah kamu akan tetap semangat ya. Karena apa? Sama aja dengan kita sholat karena Allah. Belajar juga karena Allah. Kemudian lamat luba ilallah. Tidak ada kecuali ini perintah Gusti. Ya. Yang terakhir la maqsuda ilallah. Mencari apa? Di ini belajar ini mencari apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya, ilmu ya supaya mendapatkan ridho. Baik. Sudah cukup ya? Cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak ini kamu dapat pahami dan bermanfaat bagi kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.